Shalom para kekasih Tuhan, umat tebusan, biji mata Allah. Jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, tentang doa. Saya merenungkan tentang doa, ini pernah saya bahas, tetapi kali ini coba kita dalami lagi ya. Tuhan Yesus mengajar di dalam Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-5 sampai ke-8, saya bacakan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Ini penting. Jadi kalau kita mau doa, itu yang pertama kali harus kita singkirkan adalah kemunafikan. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Orang-orang munafik itu ingin tampil, tanda kutip, rohani. Aku ini sedang berdoa, aku ini punya hubungan istimewa dengan Tuhan, aku ini seorang yang rohani. Dia ingin memberi kesan kepada semua orang supaya dia dilihat orang. Jadi berdoa supaya orang-orang yang melihat itu nganggep, wah ini orang rohani, begitu. Ini orang yang suka berdoa. Ya, salah satu bagian dari kemunafikan itu saudaraku. Jadi doanya itu nggak benar-benar dia membutuhkan Tuhan dan pengen ketemu Tuhan. Tapi justru dia itu sebetulnya doa supaya dilihat orang. Supaya orang melihat dia dan kemudian mereka menilai bahwa wah ini adalah orang Kristen yang benar-benar suka berdoa. Ini adalah hamba Tuhan yang betul-betul hebat ini. Doanya kuat itu. Bukan seperti itu saudaraku. Makanya ini memang konteksnya adalah orang-orang Farisi yang suka nunjukin diri sampai ekstrem ya di tikungan-tikungan jalan raya supaya dilihat orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Upahnya apa? Ya upahnya dipuji orang itu. Tapi tidak nyambung sampai ke surga doanya. Itu enggak sampai. Ya. Ayat 6, saudaraku. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Which is in secret, gitu ya. Ada di tempat rahasia. Bayangkan, Tuhan sampai menjelaskan bahwa Bapamu itu tidak di tempat yang terbuka seperti itu, tapi di tempat rahasia. Nah, pertanyaan, apa nggak boleh kita berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara seiman? Boleh, tetapi saudaraku, ini bicara tentang doa yang keluar dari hati, yang nyambung kepada Tuhan, yang tidak ada hubungannya dengan masalah jasmania, masalah yang dilihat orang. Saudara bisa memimpin doa di hadapan jemaat, beribu jemaat, dengan doa yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Bisa, nggak ada masalah. Jadi masuk ke dalam bilik di sini, tutuplah pintu, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah ini, menurut saya bukan arti harafiah. Tetapi ada saatnya ini bisa harafiah, saudaraku. Artinya apa? Mencari Tuhan dalam kesendirian. Itu merupakan bagian. Tuhan Yesus pun melakukan hal itu ya. Dari keramaian, dia melayani semalam suntuk di rumah Petrus itu, kemudian pagi-pagi hari dia naik ke bukit bersendiri dengan Bapa. Jadi jelas ada bagiannya. Tetapi bukan berarti nggak boleh berdoa bersama di hadapan, memimpin doa di hadapan ribuan orang itu bukan berarti itu nggak benar. Kalau itu dilakukan dengan hati yang murni, hati yang benar, tidak munafik, tidak hanya ingin memberi kesan bahwa doaku bagus, enggak. Tapi benar-benar, ayo saudaraku, ya 1.000-2.000 orang kita berdoa sungguh-sungguh menjerit kepada Allah dengan sepenuh hati kepada Bapa di surga. Maka itu oke, saudaraku ya. Jadi saya ingin meluruskan saja, bukan berarti Tuhan melarang kita doa bareng-bareng bersama-sama. Enggak. Asal tulus, asal tidak munafik. Tidak hanya ingin memberi kesan pada orang bahwa engkau rohani. Nah, kemudian dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Kata kamar itu dipakai kata tameon. Tameon itu artinya tempat penyimpanan barang-barang yang berharga. Bilik
atau tempat rahasia ya, tempat yang kalau rumah itu ada bagian luar, ini bagian yang di dalam begitu saudaraku ya. Berlapis-lapis ini yang di dalam gitu. Kalau di Perjanjian Lama barangkali ini ruang Maha Kudus begitu ya. Nah, masuk ke sana saudara. Jadi kalau berdoa itu sampai masuk ke dalam tempat rahasianya Tuhan. Tutup pintu itu bukan pintu kamar secara harafiah, meskipun harafiah juga boleh, saudaraku. Tapi ini tutup pintu pikiranmu nih loh, saudara. Yang sering dimasuki, sering diganggu dengan pikiran ini, kekhawatiran ini. Itu tutup. Dan kita masuk ke dalam tempat rahasianya Tuhan. Rahasianya, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, di dalam terjemahan bahasa Inggris dalam versi King James dikatakan akan membalasnya, akan menjawabnya, reward you openly. Artinya membalas secara terbuka. Sesuatu yang dikerjakan secara tersembunyi bersama dengan Bapa, itu nanti jawabannya akan dilihat semua orang. Jadi jangan pengen dilihat orang nanti tidak mendapat apa-apa karena kamu sudah mendapat upahmu. Begitu, saudara. Kemudian ayat 7, lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Apa pakai kayak mantra begitu ya saudaraku ya. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Enggak, Tuhan itu lihat hati. Petrus itu cuma berseru, Tuhan tolong, dan Tuhan langsung tolong. Ya. Jadi bukan masalah disusun kata-kata yang manis seperti membaca puisi. Itu ada saudaraku ya orang yang berdoa tapi kayak baca puisi gitu. Tuhan tidak terlalu tertarik dengan hal-hal semacam itu. Tuhan tertarik dengan apa yang keluar dari hati anak-anaknya. Ya, saudara, ini tentang doa. Dan besok saya akan lanjutkan tentang doa karena ini menimbulkan beberapa pertanyaan dan ada benturan dari dua sisi pandangan tentang doa. Tuhan Yesus memberkati.